Oke, kita coba kerjakan. Di sini ada R1, R2, dan R3. Nah, nilainya adalah 1 kilo, 2K2, 3K3. V sumbernya 15 volt. Berapakah arus total? Yang ditanyakan adalah berapa arus total. Kemudian VR1 itu V yang ada di sini dan titik ini dan sini. Saya simbolkan dengan kurung kurawal. VR1, V yang ada di R1, atau tegangan yang ada di R1, kemudian VR2 atau tegangan yang ada di R2, dan tegangan yang ada di R3. Kemudian VAB dan VBC, yaitu tegangan yang ada di titik AB dan titik BC. Tentunya kalau kalian paham, kalian bisa sekilas bisa paham, oh ini nilainya kira-kira sekian. Seperti itu. Saya ingin tanya ke kalian, kira-kira 2K2 itu kalau dibuat format angka, kira-kira angka berapa? 2K2 itu berapa nilainya? Ada yang bisa jawab? 2.200, Pak. Iya, betul. Ini siapa tadi yang jawab? Saya nggak kelihatan. Mas Adi, ya siapa? Mas Panca, Pak. Oh, Mas Panca. Ya, Mas Panca, oh iya. Oh iya sih, ini di sini juga kelihatannya Adi soalnya Adi titik ini. Ya, Mas Panca, bagus Mas Panca. Jadi 2K2 itu adalah 2,2 kilo. Kalau 2,2 kilo itu berarti berapa ohm? 2,2 kilo itu berapa ohm? 2,2 kilo ya 2.200 ya. 2.200. Kalau 3K3 berarti berapa? 3.300. 3.300 ya. Ya. Kenapa kok saya pakai istilah 2K2, 3K3? Karena kalau kalian datang ke toko komponen elektronika, itu kalian kalau bilang, Pak beli resistor 2.200 ohm, orangnya akan bingung. Orangnya akan sangat bingung. Padahal itu sama. Ya. Kalau kalian bilang 2K2, orangnya akan tahu. Oh 2K2. Gitu. Jadi istilah yang umum dipakai itu adalah seperti ini. Jadi 2.200 itu 2K2, 3.300 itu 3K3. Sekarang kita kerjakan. Nah, untuk mencari VR1 dan VR2, maka kita harus menggunakan rumus pembagian tegangan. VR1 sama dengan R1, yaitu 1 kilo per R total, atau R keseluruhan. Nah, R totalnya bagaimana? Sementara ini ada yang di paralel, berarti kita harus menyelesaikan paralelnya dulu. Ya betul Mas Dimas. Nah, kita coba selesaikan paralelnya dulu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita buat narasi dulu ya. Saya copy, saya taruh di sini, saya tulis dulu kata-katanya. Untuk mencari PR1, maka menggunakan rumusnya apa? Kita masukkan equation-nya. Nah, di sini kita masukkan fraction
Nah, sama dengan fraction lagi. Ini bukan fraction ya. Jadi PR1 sama dengan di sini adalah R1, kemudian R total, kemudian ini dikali ya, dikali V sumber. Nah, seperti ini. Coba kita naikkan fontnya. Nah, oke. Sementara R total ini tidak bisa diketahui langsung karena di sini ada yang di paralel, jadi kita harus menyelesaikan paralelnya dulu. Kita buat narasinya lagi. Oke. Untuk mencari R total, maka harus menyelesaikan resistor paralel dulu. Ya. Manakah yang harus diselesaikan? R2 dengan R2 sama R3. dan R3, ya betul Mas. Oke. Kita pakai ini, kita pakai fraction, ini sama dengan fraction lagi ditambah fraction lagi. Oke, seperti ini. Ini seper 1 dibagi RP1. RP1 itu hanya inisial ya, kalian boleh menginisialisasikan R paralel, R yang di paralel atau diperpanjang gitu juga nggak masalah, atau RP1 juga boleh, RP juga boleh. Nah, itu hanya inisial. Jadi yang penting maksudnya jelas. Seper 2K2 berarti 2.200 tambah seper 3.300. Kita samakan penyebutnya. Kira-kira berapa 2.200 dan 3.300 KPK-nya? 6.600. Bagus Mas, 6.600. 6.600. 6.600 dibagi 2.200 kali 1 berarti ini 3 ya. Ya, betul ya. 6.600 dibagi ini kali ini berarti 2. Oke. Oke, berarti sudah ketemu. Nah, sekarang kita balik. Nah, kita balik RP1 sama dengan, jadi mengecil ya fontnya. Besarkan lagi fontnya. Nggak apa-apa ya, beda font ya. Fontnya jadi Ya. berubah. 6.600 per 3. Yang ini 6.600 per 2. Sorry, nggak begini harusnya. Salah. Mestinya adalah 5 per 6.600. Oke. Nah, setelah itu RP1 dibalik. Nah, RP1 ke 1 ya, biar nggak fontnya nggak berubah ya.
Ini boleh. Atau RP1. Sama saja RP1 per 1 atau RP1 sama aja ya. Jadi ini 6.600. Yang ini jadi 5. Berarti sama dengan hasilnya berapa? 1320. 120. Oke. Wah, ini tetap aja ini mengecil. Udah tak hilangin aja ini. Berubah. Cari lagi. Nah, sudah ketemu 1320. Nah, berarti bagaimana? Untuk mencari VR1 dan VR2, maka sudah bisa ditentukan. Kita tinggal mencari R totalnya dulu. R total adalah 1 kilo ditambah 1,1320 ini. Nah, berarti R total, taruh di sini ya. Setelah RP1 diketahui, maka R total dapat dihitung dengan mudah, yaitu R1 ditambah RP1. Atau 1 kilo atau 1000 ditambah 1320. Total sama dengan R1 ditambah R1. R total sama dengan 1000 ditambah 1320 dan R total sama dengan 2320 ohm. Oke, jadi sudah diketahui R totalnya. Nah, tinggal kita masukkan aja R1 berapa, R totalnya ini sudah jelas, base sumbernya juga sudah jelas. Nah, sekarang new slide. Ini serat. Nah, sekarang tinggal dihitung VR1-nya, yaitu menggunakan rumus ini. Nah, copy, paste di sini, dan saya paste lagi. Satunya itu 1000, 2320, sumbernya adalah 15. Oke, berarti hasilnya adalah VR1 sama dengan, mari kita hitung pakai kalkulator, 6,46. 6,46. Oke. 6,46. 6,46 volt. Sudah ketemu 6,46 volt. Kemudian ini saya copy, saya duplikat aja. Ini sudah ketemu. Nah, di sini sudah saya ganti 6,46 volt.
Sebetulnya VR2 ini juga tinggal dihitung aja 15 dikurangi ini, udah hasilnya sudah pasti VR2. Jadi VR2 sama dengan ini dikurangi ini sudah ketemu nilainya. Ketemu. Tapi kita coba hitung manual aja supaya bisa lebih paham. Nah, sekarang ini saya copy. Untuk mencari VR2, maka menggunakan rumus VR2 sama dengan R2 dibagi R total kali V sumber. Nah, terus tinggal dimasukkan. R2-nya adalah R2 ini tadi 2. Jadi ketemu berapa ya? Berarti pakai RP1 ya. Halo, Assalamualaikum Pak Edi. Mohon maaf baru join. Ya, enggak apa-apa, silakan Mas. Rumus ini. Nah, kemudian, oh ini saya kasih keterangan dulu. Saya kasih keterangan dulu. Nilai R2 tidak bisa digunakan karena terpengaruh dengan nilai R3. Maka R2 diganti dengan RP1. Nah, sehingga di sini nilainya bukan R2 lagi, tapi RP1. RP1. Per total kali V sumber. Samakan aja formnya. Oke. Kemudian kita masukkan sini. RP1 ini adalah di 1320 ya. Jadi di sini 1320 dibagi R totalnya adalah 2320 per dikali 15 volt. Nah, VR2 sama dengan berapa? 8,53. 8,63. Oke. 53, Pak. 53 volt. Oke, bagus. Oke, 8,53. Nah, berarti ini saya duplikat dulu. Saya masukkan ke slide di bawahnya ini. Nah, di sini tinggal saya ganti 8,53 volt. Ini saya kecilkan fontnya biar enak. 24. Fontnya 24. Ini ditambah ini mestinya sama dengan 15. Nah, kalau tidak sama gimana? Coba kita samakan. Mana yang kita bisa bulatkan ke atas? Apakah 6,47 ataukah 8,54? Nah, kira-kira yang mana? Coba kita 8. yang 8. Atau ini dijadikan 4. Ya, pastinya kan koma sekian Iya. ya. Ya, Pak. Iya, Iya, betul ya. Iya. Oke, nah sekarang kita sudah tahu VR1 dan VR2-nya. Oke, saya buat slide lagi. Oh, ada yang belum diketahui ya. Nah, sekarang gini aja. Ini saya hapus dulu. Nah, kalau VR2-nya sudah diketahui 8,54 volt, ini sudah diketahui. Nah, pertanyaannya, berapakah VR3?
Ada yang bisa menjawab tanpa harus dihitung? Sama, Pak. 8,54. Iya, bagus. Ya, bagus Mas Habibie. Ya, Mas Habibie tahu anak anak elektro soalnya. Bagus, Mas. Iya, sama ya, betul. Jawabannya ada betul. Sama. Kenapa? Tegangan yang ada di dua titik ini ya, tegangan itu selalu bicara soal dua titik. Coba saya kasih titik. 8,4 volt itu adalah tegangan yang ada di sini. Ini saya kasih warna oranye. 8,4 volt kan tegangan yang di sini dengan sini, dua titik ini. Nah, bagaimana dengan titik yang ada di sini? Nah, nah itu jelasnya sama. Anggap saja ini kalian ukur menggunakan avometer kalian. Kalian ukur ini dengan ini pakai jarum merah dan hitam. Terus kalian menggeser lagi ke sini dengan ke sini. Nah, kira-kira jarumnya apakah ada perubahan? Tentunya tidak ya. Karena ini satu hantaran, juga satu hantaran. Maka VR3 ini adalah 8,54 volt. Khusus untuk ini, adakah pertanyaan atau adakah yang dibingungkan? Karena ini analogi ya, jadi main logika. Nah, sampai di sini, adakah yang ditanyakan? Pak, kok bisa, Pak? Adakah yang bertanya? Ataukah sudah jelas? Oh iya, karena ini satu hantaran, maka ini adalah tegangannya sama. Gitu. Bisa dipahami yang ini? Kenapa kok 8,54 sama? Bisa, Pak. Bisa ya? Coba. Bisa ya. Karena tegangan itu adalah perbedaan dua titik. Ya, perbedaan dua titik. Perbedaan potensial pada titik ini dan titik ini. Yaitu 8,54 volt perbedaan potensialnya. Begitu pula dengan ini 8,54 volt. Tapi ingat, arusnya yang beda. Arus yang mengalir ke sini dengan arus yang mengalir ke sini itu berbeda. Jadi kita harus selalu mengingat bahwa tegangan itu beda potensial antara dua titik atau dua permukaan atau dua luasan atau dua ya kalian bisa mendefinisikan. Tapi kalau arus itu aliran yang mengalir ke sini dan yang mengalir ke sini itu pasti beda. Nah sekarang kalian bisa tahu dong VBC ini berapa? Saya kasih titik. VBC ini berapa? Tegangan yang ada di titik B terhadap C. Yang bisa jawab? Kecuali Mas Habibie. Sorry Mas Habibie. Iya, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Ya, tidak bermaksud sentimen loh ya. Ayo, ada yang bisa jawab? Berapakah VBC? Mbak Dinda? Bentar, Pak. Mikir. Ya, nggak apa-apa. Ini yang paling penting dari RL ini. Yang paling penting, pemahaman kalian tentang tegangan arus dan hambatan. Bukan sekedar menghitung ya, tapi ini yang paling penting. Berapakah VBC? 8,54 juga, Pak. 8,54 juga. Oke, Mas Fahmi ya yang jawab ya. Ya, betul Mas Fahmi. 8,54 juga. Betul. Oke, ini saya garis kecil. Nah,
Di sini kalian akan dalam proses belajar akan bertanya-tanya, kok bisa ya? Kenapa kok sama? Gitu. Kenapa harus sama? Gitu. Rumusnya bagaimana? Gitu. Bisa. Iya, kok bisa? Nah, itu. Nah, sebenarnya ini kalau offline, saya bisa menunjukkan ini secara langsung ya. Ketika ada sebuah rangkaian di paralel, kita ukur tegangannya dengan menggunakan AVO kita, dengan tangan kita sendiri. Nah, kita akan, misalkan ya, ini saya gambar aja, karena saya nggak bisa, kok pas lagi nggak ada AVO ini. Nah, kan ini, anggap saja garis ini, nah, garis yang saya buat ini adalah ujung dari avometer saya. Nah, ini saya buat ini. Nah, saya ngukur di sini. Kemudian ini yang hitam, probe hitam di sini. Nah, jadi anggap saja ini tangan saya sedang menunjuk mengukur ini, titik ini, kemudian tangan kiri saya yang memakai probe hitam mengukur ini. Jika pada saat kondisi seperti ini, jarum di avometer saya atau LCD, avometer digital saya menunjukkan 8,54 volt, maka ketika saya geser ke sini, akan tetap 8,54 volt. Begitu pula ini juga saya geser ke sini, juga 8,54. Ini saya geser ke sini, dan ini saya geser ke sini juga begitu, 8,54 volt. Ini ke sini juga begitu, 8,54. Seperti itu analoginya. Kenapa? Karena ini satu hantaran. Satu ini. Ini saya gambar melengkung pun, mau saya gambar kotak pun, selama ini satu hantaran, ya dia akan satu potensial. Ini juga begitu. Ini saya gambar melengkung pun ya tetap saja sama. Jika sudah diketahui di sini 8,54 volt, maka yang ini dan yang ini adalah 8,54. Ini penting, ini penting. Hal yang penting, Pak. Karena pemahaman kalian tentang ini itu merepresentasikan pemahaman kalian tentang kelistrikan. Bukan rumus-rumusnya ya, bukan rumus yang dihafalkan, tapi pemahaman. Itu long lasting. Itu long lasting. Misalkan titik ini, misalkan ini saya pindah ke sini misalkan, sama saja. Sama saja. Nanti kita coba simulasikan dengan menggunakan liveware. Oke, ini saya hapus ya. Kemudian yang di sini saya hapus, ini saya hapus, saya hapus. Nah, pertanyaannya, berapakah VAB? Ada yang bisa jawab? 6,46 mungkin, Pak. 6,4. Iya, betul. Betul, Mbak. 6,4. Penjumlahan ABC hasilnya sama kayak itu ya, Pak? Sama. Terus Sama. totalnya, misalnya harus masuknya. Iya, sama. Betul, Mbak. Di sini, kalian kalau ada yang nggak paham, nggak apa-apa. Saya jelaskan. Karena di sini akan timbul, istilahnya gini, kalau ketika kalian sudah paham ini, akan timbul pertanyaan, kok bisa ya? Kenapa kok sama? Kenapa? Saya belum menemukan jawaban yang bisa benar-benar ngeh. Nah, itu. Nggak apa-apa, saya jelaskan. Karena itu adalah proses belajar yang penting. Ketika kita tiba-tiba, oh bisa begitu ya? Nah, itu kan itu bagian dari belajar. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, nanti kita akan coba simulasikan dengan liveware. Nah, sekarang arus total. Kalian kalau mendengar kata arus, bayangan kalian itu adalah mestinya seperti alir yang mengalir dari sebuah pipa ya. Bayangkan pipa itu ada alir yang arus yang bayangkan dalam sebuah pipa itu ada air yang mengalir. Seberapa banyak aliran air itu, itulah arus. Jadi arus itu kita harus mengimajinasikan bahwa ada aliran mengalir dari baterai ini 15 volt itu mengalir ke 1 kilo ini, resistor ini. Kemudian di sini mereka akan bercabang, berpisah, ada yang melewati ini dan ada yang melewati ini. Nah, seberapa banyak yang melewati ini dan ini, Pak? Mereka kan berpisah tahu dari sini ke sini. Nah,
kalau resistansi ini lebih kecil, maka arus yang mengalir ke sini akan banyak dan yang sini akan sedikit. Karena arus itu sifatnya suka mencari jalan yang paling enak, yang paling bebas hambatan, yang paling kecil hambatannya, yaitu nah, kalau di sini dia nggak bisa memilih ya, jalannya cuma ini saja, di sini buntu, nggak ngalir kemana-mana. Nah, tujuan dia kan ini ke negatif, dari positif dia ingin menuju ke sini, ke negatifnya ini lewat mana? Lewat sini, lewat 1 kilo dulu, kemudian sebagian mereka berpencar lewat sini dan lewat sini, kemudian mereka berkumpul kembali di sini dan menuju ke sini, seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau kalian mendengar kata-kata arus, maka kalian bisa menganalogikan atau membayangkan itu aliran air dari sebuah pipa. Alirannya, banyaknya aliran. Tapi kalau tegangan, itu bisa kalian imajinasikan sebagai ketinggian, perbedaan ketinggian air. Ketinggian permukaan. Misalkan ini lebih tinggi daripada ini, maka air kan akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya, pastinya akan mengalir ke sini. Ada yang lebih rendah lagi, ini. Tapi ada 2 jalan, yaitu lewat sini atau lewat sini. Nah, seperti itu. Itu harus selalu diingat. Arus tekanan itu harus selalu diingat. Nah, sekarang kita cari arusnya. Sekarang saya copy dari ini saja. Ini saya hapus. Ini saya singkirkan dulu. Nah, sekarang mencari I total atau arus total. Nah, I total ya. Tadi saya menggunakan kata-kata arus total. Oke, sekarang mencari arus total. Rumusnya apa? Rumusnya RI sama dengan V per R. Ini rumus dasarnya. I sama dengan V per R. Nah, V per R itu rumus legend ya. Sampai kapanpun akan dipakai. Peduli zaman milenial maupun kolonial, I V per R itu tetap akan dipakai. Dari mbah buyut kita sampai anak cucu nanti akan tetap dipakai. I V per R. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini, yang soal yang kita kerjakan ini, yaitu arus total sama dengan V sumber. V-nya itu apa? V sumber. V sumber sama dengan R dibagi R total. Rumusnya dasarnya ini. Nah, tetapi kita sesuaikan dengan soal yang kita kerjakan ini. Oke. Kebesaran ya fontnya ya. Nah, segini aja cukup. Nah, sekarang V sumbernya tadi berapa? 15 ya. 15, Pak. 15 volt. Nah, R totalnya tadi sudah kita hitung 23. Enggak, lirik lagi. Berapa ya tadi? 2320 ya. Oke. Ya. 2320. Nah, 20 ohm. Maka arus totalnya adalah kita hitung 15 dibagi 2320 sama dengan 0,0064. 0,006. Satuannya apa? Ampere. Ampere. Bagus. Oke. Nah,
0,0064 itu tidak enak untuk dikatakan 0,000. Kalau dijadikan miliampere 6,4. 6,4 bagus. 6,4 miliampere. Kalian bisa melihat istilah miliampere di peralatan ya, contoh lampu Philips yang kalian beli itu. Kalian bisa membaca di situ berapa miliampere. Karena satuan miliampere itu lebih banyak digunakan daripada satuan ampere pada perangkat-perangkat elektronik. Itu menandakan bahwa ini harusnya kecil loh, ini nggak boros listrik loh. Oke, nah, sip. Nah, sekarang kita sudah mengerjakan ini. Kita sudah mengerjakan. Nah, sekarang kita buktikan dengan menggunakan software simulasi. Oke, saya stop share dulu. Saya share screen layar laptop saya. Nah, di sini saya punya aplikasi Liveware. Kalian boleh menggunakan software yang lainnya kayak apa biasanya kalian multisim ya, multisim boleh, silakan, sama kok. Hasilnya juga mestinya nggak jauh beda. Oke, saya suka yang hitam dan nggak silau. Pakai baterai. Saya besarkan dulu biar kelihatan jelas. Nah, tadi phase sumbernya adalah 15 volt ya. Ini kita edit. Nah, jadi 15 volt. Ini kita kasih tulisan phase sumber. Oke. Kemudian kita kasih resistor. Resistornya ini pasif komponen. Kayak gini, kayak gini. Nah, berarti kan seperti ini ya, teman. Nah, ini kita hubungkan. Ini kalian di HP kalian jelas nggak? Kalau nggak jelas, coba saya ganti yang putih. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Nanti kalau nggak jelas bilang ya. Ya, taruh sini, ini taruh sini. Nah, ini di sini. Nah, kemudian kita cari test point. Itu dulu nih Mas bacanya. Ya, pakai aja ini. Ya. Dari test point. Terminal block. Nah, ini aja lah daripada cari. Ini tadi di sini, ini tadi di sini, ini tadi di sini. Memang gambarnya nggak sama persis ya. Ini soft, nggak cocok. Ya nggak apa-apa. Nah, di sini kita bisa memasang voltmeter di sini dan di sini. Nah, kita pasang voltmeter dulu. Ada di measuring. Nah, voltmeter kita pasang di sini. Ini VR1 di sini dan di sini. Nah,
Ini kita taruh sini juga boleh. Atau kita taruh sini juga boleh. Sini juga boleh. Taruh di sini. Nah, ini kita kasih caption VR1. Oke. Nah, ini VR2. Oke. Taruh sini. Ini kita kasih nama VR3. Oke. Nah, kita tarik sini. Nah, sekarang kita running. Oh iya, ini belum diubah ya. Ini tadi 2K2 berarti 2200. Kilonya kita hilangin jadi ohm. Ini juga itu 3300. Kilonya ini kita hilangin. Oke. Nah, sekarang kita running. Apakah hasilnya sama? Nah, kita cek. Itu nggak kelihatan angkanya ini. Geser. Oke, kita stop dulu. Running lagi. Sepertinya harus digeser ya ini. Sini aja. Itu ini saya geser ke sana. Atau ini saya hilangkan dulu aja biar nggak bingung. Saya taruh sana. Sana. Nah, coba kita running ya. Oke, nah inilah hasilnya. Di sini 6,47, 8,53, dan ini 8,53 juga. Ya. Coba kita bandingkan ini dengan yang tadi ya. Kita kembali ke slide yang tadi. Ini slide. Coba saya potong dulu. Martin Ini kelihatan nggak ya kalau agak nggak seberapa kelihatan ya ini ya. Coba saya ganti yang ini. Nah, ini kita bandingkan. Saya crop dulu. Ini. Nah, seperti ini. Jadi ada sama ya, cuman ada selisih di sini 6,46. Ini 8,54, di sini 6,47, ini 8,53. Jadi selisihnya cuman komanya. Tapi tidak masalah, karena kenapa? Karena memang ini pembulatan ya. Semuanya pembulatan. Ada yang pembulatan ke atas, ada pembulatan ke bawah. Ini juga sudah kita bulatkan, ini juga sudah kita bulatkan. Jadi inilah hasilnya.
Sama ya, kita anggap sama hasilnya. Cuma beda di 0,0,01 aja. Nah, terus di sini bisa kita lihat bahwa VR3 dan VR2 ini sama. Sama. Karena ini satu hantaran ya. Meskipun VR3 ini saya pindah ke sini pun juga akan nilainya sama. Seperti itu. Oke. Coba kita hitung ulang biar kalau sama kan enak ya. Misalkan 1320 1330 dibagi 2320 dikali 15 8,53 4. Nah, betul. Sementara ya silakan. Ini 8,53 ini. Yang di sini 4. Jadi salah ini ya. Ini yang 8,53 ya. Tapi tidak apa-apa. Nah, di sini 3. Ini juga kita ganti 3. 3. 3. Nah, kita hitung ulang yang ini, 6,46 ini. Apakah benar-benar 6,47? 47 di sini. 1000 dibagi 2320 dikali 15 kan 6,465. Nah, ini bisa dijadikan 7 ya. Berarti kita 47 aja ya, biar sama dengan simulasi. Tapi sebenarnya kedua hasil itu meskipun berbeda tetap betul. Karena memang hanya perbedaan pembulatannya saja. Ini 6,47, yang ini juga kita 6,47. Juga 6,47. Nah, dengan demikian sama antara hasil penghitungan dengan hasil simulasi. Sebetulnya gini, software simulasi ini sebetulnya di dalamnya juga menggunakan rumus-rumus yang kita pakai. Cuman perbedaannya terkadang softwarenya ini pembulatannya bisa ke atas, bisa ke bawah. Terus juga biasanya yang di DLP yang saya sampaikan itu, yang biasa ajarkan, saya belum mengajari kalian pembulatan ya. Jadi ada di pemrograman juga ada pembulatan ke atas dan ke bawah. Dan software liveware ini juga dibangun dari bahasa pemrograman. Cuman kita nggak tahu ini Nah, ini software ini dibangun dari bahasa basic apa Pascal apa PHP atau Java, nggak tahu. Kita tahunya terima aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Insyaallah belum, Mbak. Belum ya. Nah, mungkin kita sampai 10:30 saja ya. Kalau terlalu lama kalian jadi boring dan habis kuota. Oke, nah ini ada soal baru lagi. Ini dengan ini. Nah, pertanyaannya adalah ini dengan ini sama apa beda? Beda ataukah sama? Pertanyaannya. Ini ada dua gambar. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Sama. Oke. Sama ya. Oke. Sepakat ya, sama ya. Ya, dua rangkaian ini, dua gambar ini adalah sama. Hanya beda cara menggambarnya saja. Bisa saja ini, yang ini kan saya gambar hubung ke sini ya. Ini bisa aja ke sini. Jadi nggak perlu harus jauh-jauh ke sini. Cukup ke sini aja juga bisa. Ini juga begitu. Ke bawah sini aja juga bisa. Ini ke atas juga bisa. Sehingga kalau disederhanakan seperti ini.
Mengapa saya sampaikan ini? Begini, jadi rangkaian elektronik atau rangkaian listrik itu beda pembuat, beda yang gambar itu bisa berbeda-beda meskipun rangkaiannya sama. Bisa saja di sini diputar, dirotate ya. Yang ini horizontal dirotate jadi vertikal juga bisa. Garis lurus jadikan garis lengkung juga bisa. Nah, tergantung siapa yang gambar. Biasanya kalau di soal-soal fisika itu tidak lurus ini, biasanya berbentuk bulat, kadang segitiga. Jadi ini sama ini membentuk segitiga begini, membentuk segitiga begini, atau membentuk segi bangun layang-layang. Nah, itu macam-macam. Tapi intinya sama. Jadi kalian jangan sampai terkecoh hanya karena gambar. Oke, kita coba selesaikan yang ini ya, kita sepakat pakai gambar yang ini. Ini atau ini yang paling mudah menurut kalian? Yang atas apa yang bawah? Yang atas, Pak. Yang atas, oke. Yang atas lebih sederhana. Oke, kita copy ini yang atas. Copy ya. Mungkin kalau ini sudah paham, besok saya akan kembali ke materi MES dan node analisis MES dan analisis. Cuman saya lebih fokus ke sini karena ini paling penting ini. Pemahaman ini mempengaruhi pemahaman kalian tentang kelistrikan. Oke, bisa saya besar. Gini aja. Nah, apakah VR1, VR2, VR3, dan VR4? Nah, untuk mencari VR1, VR2, VR3, dan VR4, ini kita harus mencari totalnya dulu. Totalnya dulu. Sekarang saya copy dari yang tadi. Untuk mencari VR1 dulu, kita bicara VR1 dulu yang ini. Maka menggunakan rumus VR1 sama dengan R1 per R total kali V sumber. Nah, permasalahannya R1 ini juga terhubung oleh R3. Di paralel dia dengan R3. Sehingga nilai R1 ini tidak bisa digunakan. Begitu pula dengan R total. R total ini kita harus menghitung dulu. Ini paralel dengan ini paralel dengan ini. Kemudian ini dan ini seri dengan ini dengan ini. Nah, apa yang harus kita lakukan dulu? Ada yang bisa ngasih jawaban ke saya? Paralel dulu baru di seri, Pak. Seri dulu baru di paralel. Ada yang bisa? Ya, saya kok belum pernah dengar suaranya Mbak Payola. Mbak Yola, monitor Mbak Yola. Iya, Pak. Ya, gimana Mbak Yola kira-kira? Apa yang harus kita lakukan untuk mencari R total? R totalnya dulu aja. R total. Kira-kira apa yang harus dilakukan dulu? Itu paralel, Pak. Di paralel ya, oke. Paralel berarti saya masukkan rumusnya dulu ya. Set equation
Saya kasih tulisan dulu. Mencari R total dulu. Ini saya copy, saya copy. Nah, seperti ini. Dari R total dulu. Terus kita masukkan rumusnya. Sama dengan fraction juga. Tambah fraction juga. Oke, di sini kita tulis seper RP1. Di sini seper, ini seper. Nah, di sini apa Mbak Yola? R berapa Mbak Yola? Yang kita selesaikan dulu. R1 sama R3. R1 sama R3, oke bagus. R1 sama R3. Oke. Ini berarti kita masukkan nilainya ya. Nah, karena di sini tidak ada nilainya, Mbak Yola bebas mengisi. Ini berapa Mbak Yola? Bebas saja, dikarang saja. 1000. 1000, oke. Oke, yang R3? 2500. 2500. Kok kayak harga gorengan, Mbak? 1000, 2500. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ayo, berapa ini? Cerah ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa, terserah. 2300. 2300, oke. Oke, ini 5000. 5.000. 5.000 itu dapat sunlight atau Mama Lemon di Indomaret ya. Oke, berarti kita masukkan R1-nya berapa tadi, Mbak Yola? 1000. 1000. R3-nya berapa Mbak Yola? 2500. 2.500. Oke. Nah, kita hitung. Kita samakan penyebutnya ya. Nah, ini dibuat berapa Mbak? Terserah. Kira-kira berapa? 5000. 5.000. Oke. Ini juga 5.000 ya, berarti ya. 5.000 berarti yang ini jadi 5. 5. Yang ini jadi 2. 2. Bagus. Ingat ya. Oke. Kita kasih panah biar enak nantinya. Nah, ini. Nih, nah, karena kita tebelin biar jelas. Nah, sip. Nah, kemudian ini bisa ditambahkan. Jadi berapa Mbak Yola? 7/5000. 7/5.000. Bagus. Cemen lah bagi Mbak Yola ini ya. P1. Berarti kita balik ya Mbak Yola ya. Ya. P1 sama dengan 5.000. 7 ya. Oke. Hasilnya adalah berapa Mbak Yola? 704,28. Oke, saya bantu hitung juga ya. 5.000 bagi 500. 5.000 bagi 7. 714,28 ya.
28. Oke. Sekarang sudah diketahui R, R ini dengan ini nilainya 714,28. Ingat, resistor yang di paralel ini nilainya akan selalu lebih kecil dari yang terkecil. 71428 ini akan lebih kecil dari yang terkecil berapa? 1000 ya. Ini sama ini kan ini yang paling kecil. Yaitu 714,28. Fungsinya apa, Pak? Kita kok tahu lebih kecil dari yang terkecil? Kita harus paham itu untuk mengira-ngira, membayangkan kalau kita sedang memparalel sebuah resistor. Kita harus ingat ketika kita memparalel sebuah resistor, nilai resultannya, nilai totalnya itu akan lebih kecil dari yang terkecil. Itu akan kalian hadapi pada saat kalian sedang mencari nilai resistor yang terbaik dari sebuah rangkaian. Tapi itu masih jauh ya, enggak apa-apa, nanti harus dipahami sekarang. Nah, sekarang RP2. RP2 ini berapa, Mbak Yola? Jadi R berapa ini? 300. Oke, R2. R2 ya. R2 dengan R4 ya, betul ya? 4. Oke. Banyak ini 300 sama 5.000 ya. Nah, ini. Nah, penyebutnya. Gimanakah cara kita menentukan penyebutnya? Berapa kira-kira Mbak Yola dibuat berapa? Cara yang paling mudah juga nggak apa-apa. Bentar, Pak. Yang paling mudah itu dikalikan aja. Paling mudah. Tapi kan hitung manual juga bisa. Atau kira-kira yang habis dibagi 5.000. Oke, silakan. Pilih angka favorit juga boleh. Kita hapus, ini kita hapus. Terus apa Mbak Yola? Iya, Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, gini, paling gampang. Ada banyak cara. Tidak harus menggunakan rumus susah. Ya. Ini gini, ini 5.000. 5.000 kan angka cantik ya, angka yang mudah untuk diingat. 2.300 kali 10 aja, itu udah 23.000. 23.000. Nah, kira-kira dengan angka 23.000 ini dibagi 5.000 kira-kira habis nggak? Oh, nggak habis ya. Coba kali 100. Jadi 230.000. Nah, ini buktinya bisa habis dibagi 5.000. 30.000. 30.000 ini dibagi 2.300 berarti 100 kan ya. Terus ini cara paling gampang ini. Nah, saya pun juga pakai cara paling gampang. 230.000 dibagi 5.000 sekarang. 230.000 dibagi 50 bagi 5.000 ya. Nah, hasilnya adalah 46. Nah, kalau di papan enak kan bisa coret-coret ya. Nah, kita nggak dengan coret-coret. Bingung, soalnya ini PPT. Nah, jadi bisa kita jumlahkan Mbak Yola ya.
146. 146. Oke. Kita tinggal membalik. P2 sama dengan 2.360.000 146. Hasilnya berapakah Mbak Yola? 1 juta, Pak. 1.575. 1 juta 575. 575. 1.575. Oh, 1.575. Berarti 1.575 ya. Ya. Kali ini tak geser ke atas dulu. Sepertinya nggak cukup. Nah, ini saya geser ke atas. Nah, ini 1.575 ya. 1.575. Ini. Oh. 230 itu 23 dibagi 146. 1575 koma ya. 342 ya. Nah, ya aja lah, nggak apa-apa. Sip. Jadi kita sudah tahu tambah 34. Nah, sekarang kita sudah tahu LP2 itu nilainya 1.575,34. Nah, 1.575,34 itu pasti lebih kecil dari yang terkecil. Yang terkecil adalah 2.300. Coba saya besarkan. Nah, yang terkecil dari 5.000 dan 2.300 adalah 2.300 ini. Dan hasilnya kalau di paralel itu lebih kecil dari yang terkecil. 75. Seperti ini. Nanti kalau kalian akan paham kenapa kita harus paham bahwa ketika di paralel nilainya akan lebih kecil dari yang terkecil. Itu fungsinya kalau kalian mau mengira-ngira nilai resistor. Jangan dikira rangkaian elektronik yang dirancang oleh para ahli, para perancangnya itu semuanya pakai rumus. Enggak, kadang juga pakai kira-kira. Salah satu teknik untuk mengira-ngira itu adalah pemahaman kita tentang memparalel resistor ini. Kalau di paralel, oh pasti nilainya lebih kecil dari yang terkecil. Itu salah satu tekniknya. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan Mbak Yola? R totalnya masih belum ketemu nih. Berarti R total sama dengan R total sama dengan ini ya. Nah, tadi berapa Mbak Yola? Tinggal ditambah. Tinggal ditambah. Iya. Berarti 714,28 karena diseri kan ya? Iya. Diseri jadi ditambah 1.575,34. Maka R total sama dengan kita hitung ya. Nah, ini saya buka kalkulator, kalian kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke. Kita patokan pakai angka ini aja, enggak perlu yang tadi koma-koma itu. Jadi karena sudah kita bulatkan, jadi kita pakai yang angka ini. 714,28 ditambah 1.575,34. Nah, hasilnya adalah 2,28962. 2,289. Bukan koma ya. Tapi titik. 2.289,62 ya. Jadi Nah, sudah ketahuan nilainya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita duplikat dulu slide-nya.
Tiga dulu nya kita kecilkan dulu. Nah, kita hapus. Mencari VR total. Bukan VR total, VR1. Nah, itu tadi kan rumusnya dalam kurung R1 dan R1 tidak bisa dipakai ya, karena terpengaruh R3 nilai. Nah, di sini berarti R1 ini diganti RP1. Tadi kan sudah kita cari RP1 sama R totalnya. Tadi Mbak Yola sudah menghitung RP1-nya itu adalah RP1 adalah 714,28. 28 dibagi R totalnya adalah R totalnya 2289,62. 2289,62. V sumbernya adalah 5. Ini V sumbernya buat berapa ini, Mbak? V sumbernya belum kita tentukan. Berapa, Mbak Yola? Ya, terserah. 10. 10, bagus. Angka cantik, 10. Oke, dikali 10. Maka VR1 sama dengan kita kasih panah ya, bisa copy panahnya ini dari sini. Satu sama dengan 714,28 dikali 10 dibagi 228,9,62 dengan 3,11. 3,11 atau 3,12 aja ya. 3,12 volt. Oke. Karena ini sudah setengah 11, nanti kita simulasikan ini aja ya, VR1 ini aja ya. Nah, kita simulasikan dulu sampai di sini dulu untuk yang ini. Nah, kita simulasikan. Kita simulasikan, ini aja kita hapus. Kita hapus, kita tambahkan buah resistor di sini. Nah, ini taruh sini, ini taruh sini. Oke, tadi Mbak Yola tadi mintanya 1000, 2500, 1300, 5000. 1000, kita ganti 1000 aja. Kilonya kita hilangin. Sama aja sebenarnya. 1000 ohm sama 1 kilo. Yang ini 2500. Yang ini 2300. Yang ini 5000. Kalau dengar kata 5000 di Indomaret dapat online. Oke. 5000. Kita tambahkan
di sini, PR1 ya. Tambahkan di sini. Ini kita kasih caption PR1. Kita running. Oh, ininya belum. 10. Kita ganti 10. Nah, 3,12. Hasilnya adalah 3,12. Kita print screen. Kita masukkan ke slide. Kita bandingkan. Nah, ini 3,12 kan ya. Slide. Nah, inilah hasil simulasinya. Ini hasil perhitungan kita, dan ini adalah hasil simulasinya. Oke, sekian. Ada pertanyaan? Makasih ya Mbak Yola ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih juga buat Mbak Dinda, Mas Adinda Panca, sama Mas Dimas, Mas Habibi. Makasih sudah menjawab. Ya, saya senang kalau kalian menjawab. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya absen ya. Sembari saya absen, mungkin kalau ada pertanyaan silakan ya. Iya, Pak. Mas, ya. Mas Lasafril, ada Mas Lasafril? Mas Lasafril. Mas Hafif? Ya, Pak, hadir, Pak. Oke, Mas Hafif. Mbak Silvi, ya saya belum. Hadir, Pak. Ya, Mbak Silvi. Oke, Mas Effendi. Mas Effendi. Mbak Amal. Di manakah Mbak Amal? Mbak Amal? Mas Wafa. Hadir, Pak. Hadir. Bapak hadir. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah. Jaga kesehatan ya. Iya, Pak. Mas Dava. Mas Dava. Hadir, Pak. Hadir ya. Oh, salah hijau. Nah, Dava. Mas Ari. Rasanya tadi ada Mas Ari ya. Hadir, Pak. Nah, ini Mas Andre. Hadir, Pak. Hadir ya. Mas Bagas. Hadir, Pak. Hadir ya. Bagas Ya. hadir. Nah, sekarang CE1. Tadi ada. Mas Ardi. Hadir, Pak. Hadir. Mas Irfansa. Irfansa. Hadir, Pak. Oh iya, Mas Irfansa. Mas Yuda. Nih. Tadi Ahmadiyun. izin, Pak. Oh, izin ya. Iya, Pak, izin. Oke, izin saya kuning. Oke. Mas Habibi tadi menjawab, tadi jelas hadir. Mas Luis. Hadir, Pak. Hadir. Kangen sama Mas Luis nih. Kapan main ke kampus ini? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Mas Akila. Mas Akila. Ya. Nah, Mas Diko ini selalu tersenyum. Gimana Mas Diko? Mas Rizky Yanufa tadi hadir. Yanufa tadi hadir. Mas Taufik. Gimana Kalimantan? Hadir, Pak. Alhamdulillah aman. Aman, alhamdulillah. Oke. Mas Fahmi. Hadir. Oke, Mas Fahmi. Mas Dani. Ini anak bimbingan saya. Mas Dani. Lagi sibuk ngoding. Mas Hadir, Pak. Hadir, Oh Pak. iya, oke. Mas Rizky Alirido.
Mas Rizky Alirido. Ditambahkan. Mas Lutfi. Ya, Leo untuk keluar ya. Mas Lutfi, adakah? Maksudnya Leo untuk ke sponsor. Untuk masuk di luar kota. Oh. Oh enggak sih? Oh lah ya benar Lamongan kan. Jadi di sini yang belum Mas Lutfi, Mas Rizky Alirido, Mas Diko, Mas Akila. Saya Pak, Agila Pak. Oh, Mas Akila. Oke, saya hijaukan ya. Iya Pak. Oke. Saya absen manual ya. Kalau di kelasnya saya absen full. Biar kalian bisa ujian. Mas Lasafil hadir, Pak. Mas Lasafil hadir ya. Ya, mic-nya mati katanya. Oke. Mas Effendi, Mbak Amal, ada info? Pak, Ini. mohon izin Pak. Amal masih banyak pelanggan Pak. Oh iya. Masih kerja ya. Saya tulis. Iya Pak, katanya Pak. Oke, saya tulis izin aja ya. Iya Pak, siap. Oke, Mas Makasih, Effendi? Ya, sama-sama. Mas Effendi? Di rumahnya mati lampu, Pak. Mati lampu. Oh, saya tulis izin. Oke, sip. Pak, maaf, Pak. Luis kok warnanya kuning, Pak? Loh, oh iya. Iya. Lupa. Oke. Ya, makasih, Pak. Ya, makasih Mas Luis. Oke, saya besarkan. Nah, oke ya. Mas Diko, Mas Rizky Alirido, Mas Muhammad Lutfi. Ya, yang CE 2 semuanya hadir dan izin 2. Oke. Baik. Adakah pertanyaan sebelum saya akhiri? Mungkin, Pak. Tidak ada ya, berarti sudah jelas ya materi hari Insya ini ya. Allah belum ada. Oke. Belum ada, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan atau kalian punya topik, nggak apa-apa, lempar ke grup ya, nanti bisa saya buatkan materi pengajarannya. Nggak apa-apa, topik sehari-hari juga nggak masalah. Oke. Ya, seperti kemarin Mbak Silvi ngasih saya materi ini Lisoyus. Saya buatkan videonya dan saya bahas juga. Nanti kalau kalian ada topik silahkan dilempar ke grup ya atau ke Jakri WA ya. Baik, saya akhiri. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih ya, makasih semua. Terima kasih Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua.